Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marco Fidel Piai, dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan materi perihal pajak penghasilan. Saya Marco Fidel Piai dari kelas Manajemen Ekstensi A plus B, Angkatan 2022. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan atau penghasilan seseorang atau badan usaha. Pajak ini merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Oleh pajak penghasilan adalah objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak penghasilan. Pertama, orang pribadi, yaitu setiap individu yang menerima atau memperoleh penghasilan. Dan kedua adalah badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Jadi yang dimaksud badan di sini adalah orang yang sedang mengelola usaha tersebut maupun yang memberikan modal tersebut atau investor juga terkena pajak penghasilan. Dan ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah segala jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dikenakan pajak. Hal ini mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, keuntungan usaha, dividen, dan bentuk penghasilan. Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri juga dikenakan pajak penghasilan. Di Indonesia apabila wajib pajak adalah orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau badan yang didirikan atau tempat kedudukan di Indonesia. Jadi walaupun usaha kita ada di luar negeri, tapi selama kita tinggal di Indonesia, tetap penghasilan yang kita terima itu akan dikenakan pajak. Contohnya kita mendirikan usaha di Malaysia atau ada kayak yang orang lain itu kayak contoh mendirikan itu yang salah satu konglomerat kita yang barusan membeli salah satu mall besar di Singapura, yaitu jadi otomatis ketika beliau berdomisili di Indonesia, segala penghasilan yang beliau terima tetap akan dikenakan pajak. Tarif pajak penghasilan. Pertama, tarif progresif. Pajak penghasilan dikenakan menggunakan tarif progresif, di mana semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Jadi itu ditentukan, contoh direntangkan kayak di atas 50
55 M, 55 juta, itu sekian. Baru di atas 100 juta sekian, dan selanjutnya seperti itu. Baru tarif kedua, tarif 0% sampai 30%. Tarif pajak penghasilan dimulai dari 0% untuk penghasilan terendah dan meningkat hingga 30% untuk penghasilan tertinggi. Ketiga, penerapan tarif. Penerapan tarif pajak penghasilan disesuaikan dengan lapisan penghasilan kena pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Nah, contoh ini yang ketiga ini, itu contoh kan ada beberapa orang yang memiliki beberapa penghasilan, contohnya usaha, ada beberapa usaha yang berbeda-beda, jadi tarif pajaknya juga akan disesuaikan dengan lapisan-lapisan penghasilan yang ada. Yang keempat, pengecualian tertentu. Terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan, seperti bunga bank dan hadiah. Nah, bunga bank dan hadiah yang dimaksud sini tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Nah, PTKP penghasilan tidak kena pajak. Contohnya penghasilan tidak kena pajak per tahun untuk wajib pajak tadi ada 54 juta, dan tambahan untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan seperti anak atau istri itu 4,5 juta sebagai tambahan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Misalnya PTKP ditentukan oleh status wajib pajak seperti lajang, menikah, atau memiliki tanggungan yang lain. Penerapan PTKP ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi individu dengan penghasilan rendah. Jadi kita penghasilannya di bawah 54 juta, biasanya kita tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, itu untuk lajang. Nah, untuk yang sudah mempunyai istri atau anak, ditambahkan lagi berarti sekitar 58,5 juta, 58,5 itu tidak akan dikenakan sampai 58,5 penghasilan per tahunnya 58,5 juta, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Berikutnya perhitungan pajak penghasilan. Perhitungan pajak dilakukan dengan tarif pajak yang berlaku. PPh ditentukan berdasarkan penghasilan tidak pajak PKP dari wajib pajak. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Penghasilan pajak. Jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak terdiri dari penghasilan istri dan tanggungan. Penghasilan pajak yaitu jumlah seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan PTKP dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan di dalamnya. Tarif pajak yang dikenakan terhadap PKP mulai sampai 20%. Pajak penghasilan terutang. Jumlah pajak yang harus dibayar adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak diperoleh dengan mengalihkan PKP dengan tarif yang berlaku. Pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan. Pertama, pembayaran pajak penghasilan. Pajak penghasilan harus dibayar secara berkala. Biasanya setiap bulan atau bulan, tergantung pada jenis usaha dan total penghasilan. Kedua, pajak penghasilan. Wajib pajak harus menyerahkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT untuk melaporkan total penghasilan dan pajak yang dibayarkan dalam 1 tahun pajak. 3. Batas waktu pelaporan. Batas waktu pelaporan atau SPT tahunan adalah tanggal 31 Maret setiap tahun. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan waktu jika diperlukan. Sanksi terkait pajak penghasilan. Berikut adalah sanksi-sanksi yang bisa dikenakan apabila tidak
atau melanggar dari peraturan pajak yang berlaku. Pertama, denda. Bagi wajib pajak yang tidak bayar pajak, penghasilan akan dikenakan denda administratif sebesar 2 bulan dari jumlah pajak yang terdapat. Kedua, pidana penjara. Dalam kasus pengindaran pajak atau penyampaian SPT palsu, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana 9 tahun. Jika wajib pajak menolak membayar pajak, Fiskus dapat melakukan penyitaan aset akumulasi pajak. Keempat, pemblokiran NPWP. Bagi wajib pajak yang tidak patuh, mereka dapat keuangan. Yang terakhir, simpulan penghasilan merupakan kewajiban setiap warga negara untuk berkontribusi dalam menggunakan pemahaman yang baik tentang definisi subjek, dan mekanisme pajak penghasilan dapat membantu pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan benar. Dan saran pertama, sosialisasi lebih intensif tentang aturan dan prosedur pajak penghasilan kepada masyarakat. Kedua, penerapan sistem administratif pajak yang lebih efisien dan transparan. Ketiga, penyederhanaan aturan pengurangan beban pajak bagi wajib pajak yang patuh. Sekian, terima kasih.